Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Farid Ardiansa selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani, dan tak lupa kepada teman-teman sekalian atau para penonton yang akan menonton video kami untuk beberapa waktu ke depan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka ta'aruf. Jadi wajib banget buat kita ta'aruf dulu. Perkenalkan, saya dengan kelompok. Yang pertama ada Widiatul Mesyara Al-Saini dengan NIM 210721100163. Yang kedua ada Samrotud Dawa dengan NIM 210721100166. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yakni Zumrotul Khairiyah dengan NIM 210721100174. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai loyalitas kerja SDI, yang mana terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama ada kaidah-kaidah umum dalam loyalitas kerja SDI, yang kedua kaidah Islam dalam loyalitas kerja SDI, yang ketiga yakni faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas kerja SDI, dan yang terakhir strategi untuk meningkatkan loyalitas kerja SDI. Nah, sebelum kita masuk ke subbab yang pertama, apa sih loyalitas itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, loyalitas yang memiliki arti kesetiaan atau kepatuhan. Nah, dari kata ini biasanya menjelaskan sifat seseorang yang teguh pendirian di mana ia setia terhadap sesuatu. Kata loyalitas menunjukkan ketegasan bahwa terdapat komitmen yang tidak akan ditinggalkan atau tidak akan berkhianat. Jadi loyalitas kerja yakni kesetiaan seseorang terhadap suatu pekerjaannya. Baik teman-teman, agar pengetahuan kita tidak sampai di sini saja, untuk subbab yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah umum dalam loyalitas sumber daya insani dan juga kaidah Islam dalam loyalitas sumber daya insani. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kaidah umum dalam loyalitas SDI. Dalam kaidah umum loyalitas kerja SDI adalah tanggung jawab SDI yang merupakan aset terbesar dari perusahaan. Maka dari itu pemimpin perusahaan selalu takut kehilangan karyawannya yang sangat berkualitas. Informasi yang menjadi utama untuk mendukung organisasi dan menguntungkan karyawan. Loyalitas kerja sumber daya insani merupakan alat untuk mencapai kemampuan yang dapat memperoleh keuntungan dan kesempatan yang sudah ada. Menurut pendapat Sunyoto di tahun 2012 mengatakan bahwa loyalitas kerja sumber daya insani terbagi menjadi 3 pengertian. Yang pertama yaitu sumber daya insani merupakan orang yang kerja dalam suatu lingkup organisasi seperti pegawai, karyawan, pekerja, dan juga lain-lainnya. Yang kedua yaitu sumber daya insani yang merupakan kemampuan seseorang yang bergerak di organisasi untuk mewujudkan eksistensinya. Dan yang ketiga yaitu sumber daya insani adalah potensi yang berfungsi untuk sebagai modal di dalam sebuah bisnisnya dan juga dapat mengubah sesuatu secara fisik dan non-fisik untuk mewujudkan eksistensinya suatu perusahaan tersebut. Jadi alasan untuk mendukung organisasi bagi mereka yang bertujuan untuk karir yang lebih maju dan informasi yang bagus, sehingga terdapat argumen yang menjadi penghambat dan perkembangan ide organisasi. Misalnya yaitu dapat memaksimalkan kepemimpinan yang telah ada, dan ini sangat penting bagi mediator tentang perilaku kepemimpinan yang tepat bagi seseorang karyawan untuk mempertahankan staf karyawan tersebut.
Maka pemimpin harus mempertahankan dan meningkatkan loyalitas kepada atasan dan bawahan, juga karyawan itu sendiri, dan lebih baik apabila karyawan bekerja sama dengan timnya, baik dari segi pembagian tugas maupun komunikasi dengan cara lebih baik. Di dalam loyalitas kerja sumber daya insani terdapat tiga teori. Yang pertama yaitu teori kesenjangan atau bisa disebut diskrepensi teori. Menurut pendapat Locke, teori ini menyatakan bahwa suka dan ketidaksukaan kepada aspek-aspek pekerja tergantung pada persepsi karyawan yang berbeda tentang apa yang mereka terima dan yang mereka inginkan. Seorang pekerja akan merasa nyaman apabila merasa tidak ada perbedaan antara kondisi kerja yang diinginkan dan kondisi kerja yang sebenarnya. Yang kedua yaitu teori keadilan. Teori ini memaparkan bagaimana keadaan yang ditunjukkan karyawan apakah adil dan tidak adil. Unsur dari teori ini terdapat masukan, hasil dan perbandingan seseorang, sesuatu yang berharga yang dialami karyawan untuk kontribusi sebagai pekerjaan, keterampilan, pengalaman, dan juga pendidikan. Sesuatu yang berharga dari karyawan akan memperoleh bonus seperti gaji, upah, atau simbol status. Yang ketiga yaitu teori dua faktor. Teori ini terdapat karakter pekerjaan yang dibagi jadi dua kategori. Yang pertama faktor higienis dan yang kedua yaitu faktor statistis atau motivator. Di teori ini terdapat beberapa elemen yang termasuk dalam faktor kebersihan seperti gaji, pengawasan, hubungan antar pribadi, keadaan karyawan, keselamatan karyawan, dan kedudukan di tempat kerja. Dari faktor higienitas begitu banyak yang tidak diharapkan yang menyebabkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan tersebut. Maka dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa loyalitas dalam bekerja merupakan ukuran yang harus diperhatikan dari seseorang karyawan yang memiliki komitmen yang kuat untuk perusahaan tersebut. Yang dimaksud perusahaan di sini adalah suatu tempat di mana karyawan yang berada di pihak organisasi setuju dengan peraturan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu tentang pengertian kaidah Islam dalam loyalitas kerja SDI. Di dalam kaidah Islam, loyalitas pekerja terhadap sumber daya manusia adalah suatu proses menghadapi berbagai hambatan dalam diri karyawan seperti supervisor dan staf lainnya untuk melihat operasi organisasi atau perusahaan agar mencapai tujuannya. Dalam manajer loyalitas kerja sumber daya manusia merupakan proses yang didasarkan oleh karyawan yang kinerjanya sangat tinggi dan pedomannya yang dipakai yaitu Al-Quran dan Sunnah. Melewati perencanaan sumber daya manusia melalui rekrutan, seleksi, induksi, pelatihan, dan penghargaan kinerja dan evaluasi dan pengembangan karir. Maka dari itu setiap muslim harus melakukan tindakan sesuai dengan petunjuk yang telah ada, yaitu maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran hadis ini adalah prinsip syariah dan standar manusia. Prinsip syariah di sini begitu sangat penting. Begitupun juga wahyu merupakan instruksi dan tindakan manusia yang meliputi dalam semua bidang kehidupan. Di dalam loyalitas kerja sumber daya insani menurut Islam ada beberapa praktik. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan cara men-share keinginan pada beberapa orang di masa depan cerah dari segi kualitas ataupun kuantitas untuk meningkatkan produktivitas dan kepemilikan dalam memperkerjakan orang dalam suatu organisasi. Di dalam rencana ini ada kaitannya dengan Al-Quran terutama harus dipahami oleh bagian para mukmin
mukminin dengan melihat rencana Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya, yang dimana tercantum dalam surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi inna kulli syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Di dalam ayat di atas di konsep akhir dari setiap ciptaan akan sama dengan planning. Jadi Allah Subhanahu wa taala menuntun para manusia bahwa apa yang mereka kerjakan pasti sama dengan planningnya. Yang kedua yaitu praktek rekrutmen. Fungsi rekrutmen di sini adalah untuk menemukan calon pekerja yang dirasa sesuai hal yang harus dicoba adalah dengan melalui percobaan. Dalam perekrutan ini dipedomankan pada analisis pekerjaan, desain, dan deskripsi pekerjaan yang akurat. Di dalam Islam, seseorang anggap soleh apabila dia melakukan sesuatu berimbang pada kewajiban Allah. Maka dari itu, pengusaha harus mengkonfirmasi kebenaran atau fakta tentang suatu pekerjaan kepada pelamar pekerjaan, dan informasi ini sangat penting untuk menilai kesesuaian pelamar pekerjaan dengan posisi berdasarkan keterampilan, bakat, dan minat mereka. Pelamar juga tidak boleh diberi tugas yang sangat sulit atau ditugaskan dengan pekerjaan yang melebihi kemampuan mereka. Yang ketiga yaitu praktek seleksi. Seleksi atau pilihan merupakan seperangkat langkah tindakan yang digunakan memutuskan penerimaan atau penolakan calon yang sesuai kualifikasi dan deskripsi pekerjaan. Jadi, seleksi adalah serangkaian yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang dapat membuat ketetapan mengenai karyawannya yang merasa sudah cukup dan sudah benar memenuhi persyaratan tersebut. Yang keempat yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja di sini adalah alur di mana pekerja berpartisipasi dalam perusahaannya dengan kurun lebih lama. Dari sudut pandang Islam, untuk mengukur kinerja karyawan juga perlu dilandaskan dengan adil dan rata dan juga tanggung jawab. Penilaian kinerja dalam syariah dicantumkan pada pedoman dan normatif dan praktek Nabi Muhammad SAW dan juga 4 khalifah, di mana sudah dijelaskan dalam petunjuk Al-Quran yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu perjanjian kontraktual, tanggung jawab, dan juga pengendalian diri dan penilaian kinerja yang maha kuasa. Islam memandang kerja dari perspektif kontekstual sebagai konfirmasi wajib dari hubungan antara organisasi dan karyawan. Dan yang kelima yaitu pelatihan dan pengembangan. Pelatihan bersama dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, kemampuan, bakat, dan kesempatan bagi potensi karyawan untuk meningkatkan kinerja dan untuk mencapai tujuan organisasi. Secara umum, pelatihan merupakan proses pengembangan kualitas sumber daya manusia, membuat mereka lebih tahu dan terampil sehingga menjadi lebih menguntungkan. Yang terakhir yaitu kompensasi. Di dalam kompensasi, manajer syariah dapat memberikan kompensasi yang tidak hanya untuk keperluan karyawan, akan tetapi dapat mendorong mereka agar ikut berinvestasi sesuai dengan kemampuan karyawan tersebut. Terdapat 2 macam kompensasi, yang dimana ada kompensasi langsung dan tidak langsung, yang tujuannya untuk memperkenalkan nilai kinerja karyawan, juga bagaimana motivasi mereka agar bekerja sepenuhnya dalam kehidupan bisnis yang sering berubah-ubah. Islam di sini ditekankan untuk bekerja harus dibayar dengan gaji dan harus adil sebagaimana layaknya pekerjaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Dilanjut dengan subbab yang kedua, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas kerja SDI yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya saya persilakan.
Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas kerja sumber daya insani. Nah, faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas kerja sumber daya insani itu ada 3. Yang pertama itu pengaruh lingkungan kerja terhadap loyalitas kerja. Lingkungan kerja bisa dikatakan berpengaruh dalam loyalitas kerja apabila yang menjadi tolak ukur adalah lingkungan kerja yang kurang baik, yang akan menjadikan karyawan mudah stres, susah dalam berkonsentrasi, serta berkurangnya produktivitas. Tempat kerja yang tidak nyaman, sempit, berventilasi buruk, serta lingkungan kerja yang berantakan dan kotor juga dapat berdampak signifikan terhadap kenyamanan karyawan dalam bekerja. Hermawan dan Diana mengatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi loyalitas kerja itu ada 2 jenis. Yang pertama itu kepuasan. Kepuasan di sini merupakan faktor yang diperlukan sebagai kriteria loyalitas kerja, termasuk penghargaan, promosi, tanggung jawab untuk pengembangan karir, tantangan profesional, dan ekspresi pribadi. Adapun faktor yang kedua merupakan yakni ketidakpuasan. Ketidakpuasan di sini merupakan faktor yang menggambarkan sumber loyalitas dan spesifikasinya berupa upah, gaji, peraturan perusahaan, hubungan interpersonal, kualitas pengawas, keamanan kerja, kepuasan kerja, lingkungan kerja, dan keseimbangan hidup. Nah, agar dapat meningkatkan loyalitas kerja, bisa dilakukan dengan mencermati lingkungan kerja. Oleh sebab itu, yang harus dilakukan oleh manajemen berdasarkan menurut pendapat Sters dan Peter dalam Nitisem itu ialah suatu sikap, yakni mengidentifikasi tingkat karyawan melalui tempat kerja, yang nantinya itu akan muncul keinginan agar dapat bekerja dengan sebaik mungkin. Lingkungan kerja dapat juga mempengaruhi loyalitas kerja, dan jika lingkungan kerja memberikan kesan yang baik kepada konsumen dan pelanggan, maka kualitasnya itu akan meningkat. Rifai juga berpendapat bahwa lingkungan kerja secara menyeluruh merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sarana dan prasarana di sekitar pekerja yang sibuk. Pekerjaan yang ditinggalkan berupa tempat kerja, fasilitas dan alat bantu, kebersihan, keterangan, penerangan, dan dapat menjaga loyalitas dalam bekerja. Faktor yang kedua yakni pengaruh stres kerja terhadap loyalitas kerja. Menurut pendapat Jefferson Siahaan, indikator lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi stres ada 4. Yang pertama itu intimidasi dan tekanan teman sebaya, pemimpin bisnis, dan pelanggan. Yang kedua, perbedaan antara kebutuhan dan sumber daya yang tersedia untuk melakukan tugas dan kewajiban. Yang ketiga, tidak layak untuk bekerja. Dan yang keempat, banyak pekerjaan. Faktor yang dijalankan setiap individu seperti target yang tidak realistis, dukungan pada setiap individu juga akan berdampak terhadap indikator loyalitas kerja. Robin dan juga berpendapat bahwa secara khusus, stres kerja berkaitan dengan kendala dan persyaratan. Kendala itu sendiri merupakan kekuatan yang dapat mencegah seseorang untuk melakukan sesuatu yang sangat diinginkannya. Sedangkan persyaratan merupakan hilangnya sesuatu yang sangat diinginkannya. Stres kerja juga dapat mempengaruhi loyalitas kerja, dan jika disadari sepenuhnya oleh pelanggan, stres kerja tersebut dapat mempengaruhi tingkat masalah kualitas yang muncul akibat banyaknya jumlah karyawan yang terlibat dalam pekerjaan. Karyawan yang mengalami stres kerja akan berdampak pada buruknya kinerjanya, yang mana hal ini sudah tertera dalam teori Susanto, bahwasanya apabila mengalami stres yang berlebih, berkepanjangan, tidak bisa dipecahkan, akan berdampak negatif pada kinerjanya. Dalam teori yang disampaikan oleh Hamid juga diterangkan bahwa stres kerja juga berdampak pada beban yang tidak proporsional, yang mana akan mempengaruhi beban kerja yang berlebihan dan dapat mempengaruhi rendahnya motivasi. Sementara karyawan yang tidak mengalami stres, tingkat kepuasannya itu akan tinggi sehingga motivasi untuk meningkatkan kinerjanya juga akan meningkat. Nah, faktor yang ketiga yaitu pengaruh insentif terhadap loyalitas kerja. Loyalitas kerja akan berpengaruh terhadap insentif, yang mana indikator loyalitas kerja menurut Hasibuan ada 5. Yang pertama itu kinerja. Sistem insentif dengan menggunakan cara tersebut berhubungan langsung pada jumlah insentif terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, jam kerja. Jumlah hadiah yang akan didapat tergantung pada lamanya waktu karyawan melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan.
Yang ketiga, senioritas. Sistem bagi hasil didasarkan pada masa kerja atau senioritas karyawan berpartisipasi dalam sebuah organisasi. Yang keempat, kebutuhan. Kebutuhan di sini menunjukkan bahwa motivasi karyawan didasarkan pada urgensi kebutuhan karyawan agar hidup dengan layak. Yang kelima, yakni keadilan dan kepatutan keadilan. Menurut Penggaiban, jika ingin meningkatkan loyalitas dengan menggunakan insentif, yang harus dilakukan oleh manajemen adalah memberikan insentif yang bermanfaat bagi karyawan maupun perusahaan. Jika insentif yang diterima bersifat pribadi, karyawan nantinya akan merasa tidak adil, yang mana nantinya akan berdampak pada ketidakpuasan karyawan. Jika diterapkan, baik insentif finansial dan non-finansial dapat memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan dan bisnis. Insentif juga dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan loyalitasnya kepada perusahaan. Insentif di sini mempengaruhi loyalitas kerja, dan jika insentif sudah dikatakan baik oleh konsumen maupun pelanggan, ini akan mempengaruhi kualitas dan meningkatkan kualitas. Semakin tinggi kinerja karyawan, semakin besar pula nilai bonus yang diberikan oleh perusahaan. Insentif juga akan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Dilanjut dengan subbab yang terakhir, yakni mengenai strategi meningkatkan loyalitas kerja SDI yang akan saya jelaskan sendiri. Strategi meningkatkan loyalitas kerja SDI dengan pemilihan metode pemeliharaan yang tepat itu merupakan hal yang sangat penting supaya pelaksanaannya efektif dalam mendukung tercapaian tujuan perusahaan. Metode pemeliharaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni komunikasi. Komunikasi adalah suatu alat pengalihan informasi dari komunikator kepada komunikan, agar di antara mereka dapat interaksi jika komunikasi efektif dipahami. Dengan komunikasi yang baik akan dapat terselesaikan problem-problem yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua, yakni intensif. Intensif adalah daya perangsang yang diberikan kepada para karyawan tertentu berdasarkan prestasi kerjanya, agar karyawan itu terdorong meningkatkan produktivitasnya. Dengan memberikan intensif kepada karyawan, mereka merasa mendapatkan perhatian dan pengakuan atas prestasi yang dicapainya, sehingga semangat kerja dan sikap loyalitas karyawan akan lebih baik. Bentuk intensif dapat berupa penghargaan, pengukuhan berdasarkan prestasi kerjanya ya. Intensif ini disebut immaterial intensif. Intensif dapat juga berupa fasilitas dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya, seperti promosi, mengikuti pendidikan, naik haji, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu program kesejahteraan. Program kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkap yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan. Jenis-jenis kesejahteraan yang diberikan adalah finansial dan non-finansial yang bersifat ekonomi serta memberikan fasilitas dan pelayanan. Pemberian kesejahteraan perlu diprogramkan sebaik-baiknya supaya bermanfaat dalam mendukung tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Program kerja harus berdasarkan keadilan dan kelayakan, juga didasarkan atas kemampuan perusahaan. Yang keempat yakni keselamatan dan kesehatan kerja atau KKK. Keselamatan dan kesehatan kerja akan menciptakan terwujudnya pemeliharaan karyawan yang baik. KKK harus ditanamkan pada diri masing-masing individu karyawan dengan penyuluhan dan pembinaan yang baik agar mereka menyadari pentingnya keselamatan kerja bagi dirinya maupun perusahaan. Yang kelima yakni hubungan industrial Pancasila atau HIP. HIP adalah hubungan antar pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang didasarkan atas nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa. Baik,
Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar di GCR. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.